Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk hari ini insya Allah pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Pak Arul akan membahas tentang Asmaul Husna, yaitu pada bab 2. Untuk Asmaul Husna khususnya kelas 5, yaitu akan dibahas ada 2 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Hayyu dan Al-Mumit. Nah, supaya lebih jelasnya, ini adalah Asmaul Husna yang 99. Kalian boleh baca dan boleh dilihat. Asmaul Husna, nama Allah yang indah, itu ada 99 dari Rahman sampai terakhir. Kalian boleh lihat, diamati, dibaca, dan beserta artinya sudah terpampang di video tersebut supaya kalian lebih jelas dan memahaminya. Mudah-mudahan kalian bisa menghafal Asmaul Husna 1 sampai 99. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Untuk kelas 5 itu sebenarnya ada 4 Asmaul Husna yang akan dibahas. Tetapi untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang 2 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit itu artinya Allah yang maha mematikan. Ya, Allah yang maha mematikan. Allah memiliki kuasa. Allah lah yang menciptakan, Allah pula yang menghidupkan. Ya, oleh karena itu semua makhluk ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini semuanya akan mati, kecuali hanya satu yang tidak akan mati dan tetap akan hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun akan mati, nabi pun akan mati, manusia pun akan mati, hewan pun semuanya mati, bahkan tumbuhan pun semuanya akan mati. Semua alam semesta akan sirna, yaitu ketika terjadinya hari kiamat. Dan yang namanya kematian itu adalah rahasia Allah. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Ya, tidak ada satupun orang yang luput dari kematian. Oleh karena itu, mari kita sebelum Allah menjemput ajal kita atau sebelum kita mati, perbanyaklah beramal soleh. Karena dengan amal soleh, insya Allah kita akan selamat dari siksa api neraka. Dan Allah pun memiliki kehendak dan memiliki sesuatu hak untuk mematikan dan menghidupkan makhluk ciptaannya. Yang kedua adalah bagaimana hikmah bahwa kita percaya bahwa Allah itu Al-Mumit. Yang pertama adalah bahwa Allah memiliki Al-Mumit, bahwa kita harus senantiasa untuk selalu beramal soleh, ya, karena bekal kematian itu adalah amal soleh, ya. Kalau amalnya baik, insya Allah balasan pun akan baik. Kalau amalnya buruk, maka balasan pun akan buruk. Maka ketika orang sebelum mati atau meninggal, apa yang harus dipersiapkan? Yaitu amal soleh kita, ya, yang kita lakukan setiap hari, baik sholat, ngaji, beramal, sedekah, itu adalah bekal untuk kematian. Ya, dengan kita mengingat mati, maka kita akan semakin dekat dengan Allah SWT. Ya, dengan kita mengingat mati, maka kita akan selalu waspada ketika kita akan melakukan sesuatu, karena semuanya itu diawasi oleh Allah. Ya, seperti halnya ketika rumah kita diawasi oleh CCTV, maka kita akan berhati-hati ketika akan melakukan sesuatu. Begitu juga ketika kita sudah diawasi oleh Allah, ketika kita akan melakukan sesuatu, baik yang salah yang benar, maka kita akan berhati-hati. Itu salah satu hikmah dari percaya bahwa Allah itu Al-Mumit. Yang kedua adalah kita lebih waspada dan lebih berhati-hati. Berhati-hati di sini bukan berarti takut, ya, tapi berhati-hati di sini itu kita harus senantiasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sudah diawasi oleh Allah. Apakah kita yang kita lakukan itu benar atau salah? Kita makanya harus berhati-hati. Dan yang terakhir adalah hikmahnya adalah bahwa kita senantiasa untuk memperbanyak sholat 5 waktu. Kita senantiasa, ya, di mata Allah itu tidak ada apa-apanya, ya. Makanya kalau manusia
yang kita mengaku orang Islam, kita harus sholat 5 waktu, ya. Kita tidak boleh sombong, ya. Karena yang boleh sombong itu hanya satu Allah, ya. Nabi pun, Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga, itu dia malah lebih luar biasa, ya. Sholatnya luar biasa, bahkan beramalnya pun melebihi orang yang tidak dijamin masuk surga, ya. Nabi Muhammad itu ketika sholat itu sampai kakinya bengkak karena saking khusyuknya dan terlalu hati-hati ketika sholat. Jadi khusyuk sekali, bahkan sholatnya itu lama, ya. Kalau kita sholatnya mungkin 5 menit, 10 menit, paling lama itu paling 10 menit, tapi paling sedikit paling 3 menit itu selesai, ya. Oleh karena itu kita manusia di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya, makanya tidak boleh sombong, ya. Harus senantiasa merasa rendah di hadapan Allah, ya. Oleh karena itu maka kita sebagai orang yang beriman, ketika kita akan untuk bekal kematian, kita harus tanamkan 3 hal. Yang pertama yaitu amal soleh, sholat 5 waktu, dan perbanyaklah bersedekah walaupun hanya sedikit. Insya Allah itu Allah akan membalas dengan balasan yang luar biasa. Berikutnya adalah mengenai Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Hayyu, Allah Maha menghidupkan, ya. Semua ciptaan Allah yang ada di alam semesta, baik di langit, di bumi, di laut, di darat, ataupun di gunung, di bukit, di hutan dan sebagainya, itu adalah kehendak Allah. Kalau Allah menghidupkan semuanya, maka hiduplah semua. Kalau Allah menghendaki bahwa semua yang ada di alam semesta ini mati, maka semuanya akan mati, ya. Karena semuanya itu adalah kehendak Allah. Allah yang memiliki hak, yang memiliki sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditandingi oleh siapapun, bahkan oleh malaikat pun. Malaikat pun akan mati, ya. Oleh karena itu semua alam semesta, baik di langit, bumi, laut, itu semuanya adalah kehendak Allah. Ketika Allah menghendaki untuk hidup, maka hidup semua. Ketika kehidupan di dunia hidup, maka semuanya akan hidup, ya. Tapi sewaktu-waktu Allah akan mencabut, ya. Ketika Allah mencabut itu dengan berbagai hal, ya. Coba kita lihat fenomena peristiwa alam. Ketika terjadinya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, bahkan kebanjiran, bahkan kebakaran, bahkan fenomena yang lain, itu adalah kehendak Allah, ya. Oleh karena itu ketika kita masih hidup, diberi hidup, maka kita harus perbanyak amal soleh, ya. Karena kita tidak tahu berapa tahun kita hidup, berapa lama kita hidup, ya. Semua umur manusia, yaitu umatnya Nabi, paling banyak umurnya 63. Paling banyak bonus ada yang 70, 80 itu. Tapi berbeda dengan ketika masanya Nabi Adam itu sampai ribuan tahun. Tapi kalau umur Nabi Muhammad umatnya itu hanya 63. Kalau contohnya Paru sekarang 40 tahun, berarti mungkin jatah hidupnya hanya 23 tahun lagi. Kalau 63, tapi itu kehendak Allah, ya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam doa iftitah itu kan ada sesuatu bahwasanya hidup mati semuanya itu adalah kehendak Allah, ya. Setiap hari kalian ketika sholat baca iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu, ya. Hidupku matiku itu semuanya adalah kehendak Allah. Makanya Allah yang maha hidup, kalau Allah berkehendak untuk hidup selamanya, maka apa yang tidak terjadi, kun fayakun, maka terjadilah. Kalau hari ini kita sedang senang-senang, tapi ketika Allah sudah berkehendak mati, maka mati, ya. Oleh karena itu mari kita senantiasa untuk berintrospeksi diri supaya bahwa kita itu di mata Allah itu tidak ada apa-apanya, karena Allah yang memiliki zat yang maha menghidupkan. Nah, ini adalah hikmah percaya bahwa Allah Al-Hayyu, ya. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap, ya, sikap percaya diri untuk selalu beribadah, beramal soleh, giat belajar untuk menggapai cita-cita, ya. Coba kalian lihat pada gambar tersebut, ya. Kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
sholat itu dalam keadaan dikepung oleh tentara Zionis Israel. Ya mungkin sewaktu-waktu tentara itu bisa menembaknya, karena orang Zionis Israel itu tidak suka dengan orang Islam. Tetapi dilihat dari gambar tersebut luar biasa. Anak sekecil itu berani sholat di hadapan tentara Israel. Ya, bahkan kita lihat perjuangan anak-anak di pedalaman untuk menggapai cita-citanya sangat luar biasa. Kalau kita mah enak sekolah, diantarkan sama Grab, sama orang tua, pakai mobil, jalan kaki pun deket, pakai sepeda pun deket. Tapi coba lihat anak-anak pedalaman, sekolah itu harus berjibaku dengan maut, menyeberangi jembatan yang hanya dilalui dengan sungai yang begitu deras, jembatannya hanya satu tali, kemudian dia melewatinya. Mungkin sewaktu-waktu kalau kita tidak hati-hati bisa kejebur ke dalam sungai tersebut dan terbawa arus sungai. Kemudian yaitu yang kedua adalah menumbuhkan sikap percaya diri. Ya, percaya diri itu artinya bahwa kita itu selalu pede. Apa yang kita lakukan, insya Allah kita tidak malu. Asal itu benar, asal itu baik, maka kita harus percaya diri, tidak boleh malu. Ya, misalkan kayak Parul tampil di depan ini, ketika percaya diri, insya Allah akan timbul sikap yang sangat luar biasa. Dengan pedenya, insya Allah kita jadi tidak canggung. Ya. Kemudian hikmahnya adalah kita terhindar dari sikap malas. Malas itu adalah bapaknya setan. Ya. Karena kalau orang sudah malas, itu pasti angan-angannya itu banyak. Ya, baik ketika pengen kaya tapi malas bekerja, pengen pintar tapi malas untuk belajar, ya, pengen masuk surga tapi malas untuk beramal, ya, pengen dicintai oleh orang tua tapi malas untuk berbuat baik sama orang tua. Jadi malas itu adalah bapaknya setan. Oleh karena itu hindarilah sikap malas, karena dengan malas nanti kalian akan merasakan hal yang tidak baik, baik ketika di masa depan maupun sekarang. Oleh karena itu kita harus menjauhi sikap malas. Ya, itu hikmah tentang percaya bahwa Allah itu Al-Hayyu. Ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini mungkin hanya yang bisa kami sampaikan hanya dua hal, Asmaul Husna, yaitu Al-Hayyu dan Al-Mumit. Ingat, dua Asmaul Husna. Untuk minggu depan kita sambung dua lagi, ya. Semuanya ada 99, tapi untuk pelajaran kelas 5 hanya ada 4. Maaf, 4 ya. Ini yang kami bahas hanya 2. Semuanya ada 4. Ya, yang bahas kami 2, Al-Hayyu dan Al-Mumit. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata atau hal-hal yang tidak berkenan. Kalau kurang jelas, kurang mengerti, paham, boleh kalian WA via nomor Pak Arul ataupun boleh kalian telepon, ya. Kami akhiri untuk pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.